itulah Tuhan menitipkan akal di kita supaya kita itu bisa mengenal Dia. Kan gitu poinnya. Nah, terus? Sekarang saya ulang nih, kalau Anda mau ralat boleh. Apakah Sang Maha Kuasa ini bisa berubah menjadi tidak Maha Kuasa? Bisa enggak? Saya kan tidak belajar sampai situ. Tapi Yesus? Begini, saya jelaskan. Oke. Kenapa dia turun, rohnya itu turun menjadi daging yang menyerupai Yesus? Karena mau menebus dosa manusia. Nah, ini nabrak logika. Nabrak logika ini. Dan jikalau dia tidak turun menebus dosa manusia, nah, tidak ada Bang Suma, tidak ada saya sampai sekarang. Mati meja. Ini logika apa yang Anda ingin bangun dengan konsep doktrin dogma kayak begini? Sekarang begini, ingat sejarah Nabi Nuh ke tidak? Iya. Nah, kalau dia mau menghukum satu dunia, menghabiskan manusia, bisa saja. Tapi kenapa tidak bunuh lagi Nuh? Ini kita tidak berbicara aspek makhluk. Kita sedang berbicara mengenai aspek Tuhan. Yang Anda narasikan ini adalah Anda membuat karikatur tentang Tuhan. Ini yang Anda sedang lakukan. Makanya saya mau jelaskan satu persatu. Karena abang kan cuma hanya... Bukan begitu. Ini kita berbicara mengenai skala prioritas kepada esensi yang maha kuasa. Kenapa kemudian alam semesta ini masih bisa bertahan? Antar planet tidak nabrak satu sama lain. Oke? Antar produsen, pengurai, dan seterusnya tidak saling makan satu sama lain dalam skala yang keluar daripada zona masing-masing. Karena ada yang mengatur itu semua. Ada yang menyeimbangkan semuanya. Ada yang kemudian tidak hentinya melihat, menyaksikan, dan mengatur. Itulah yang disebut Tuhan. Nah, sementara di iman saudara, ada masa di mana yang tadi itu sang hakikat pencipta dan pengatur ini berubah dimensi menjadi makhluk. Bagaimana kemudian kemahakuasaan? Begini. Jadi menurut abang tuh kalau tidak dijaga berarti hancur ini bumi. Oh ya, makanya ada sang maha kuasa. Lalu kenapa sekarang begini? Apakah abang diciptakan terus kalau tidak dijaga abang tidak tumbuh? Apa ini bang? Saudara, apa Anda pikir? Dia kan Tuhan sudah mengatur semua, sudah firmankan. Aduh, inilah susahnya kalau diskusi dengan Kristen. Tidak ada yang sedikit punya ilmu gitu loh. Ini kita berbicara mengenai hakikat yang maha kuasa. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara, kalau alam semesta ini tidak dijaga oleh sang maha kuasa, apakah bisa kemudian berlangsung? Tidak bisa. Tidak bisa kan? Karena itulah kita membutuhkan keadaan di mana Tuhan itu kemudian yang menjaga alam semesta ini. Tanpa henti, tanpa lelah, tanpa istirahat, tanpa bantuan. Karena itulah dia disebut Tuhan, Khalik, pencipta yang mengatur segala-galanya, tanpa capek, tanpa henti, tanpa lelah, tanpa bantuan. Tuh. Nah, kalau konsep akal ini Anda pakai, lalu kemudian Anda tabrakkan dengan iman saudara, nyambung tidak? Alam semesta yang begitu komplit dengan berbagai macam keadaan, situasi, permasalahan, perciptaan.
Bagaimana ayam ribut dengan ayam, bagaimana kucing dengan kucing, bagaimana tanah dengan kondisinya, bagaimana udara, bagaimana malaikat, bagaimana makhluk lain, bagaimana kemudian manusia dengan manusia. Siapa yang mampu mengatur itu semua kalau bukan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa ini? Tiba-tiba di agama Anda sang pengatur ini berubah menjadi bayi. Kira-kira logika Anda kena enggak di situ? Pencipta alam semesta jadi bayi. Oke, Hah, udah. ya. Sekarang saya tanya, abang percaya ada malaikat? Percaya? Malaikat itu siapa? Malaikat itu malaikat. Fungsinya? Fungsinya sesuai dengan perintah yang sang maha kuasa penciptanya. Nah, itu abang sudah tahu. Nah, terus Fungsi malaikat untuk apa? mengatur alam semesta sesuai dengan diperintahkan oleh sang pencipta. Terus kenapa kalau tidak ada Tuhan tidak bisa diserahkan kepada malaikat? Nah, sekarang saya balik. Menjaga. Kalau Tuhan kemudian bisa memerintahkan malaikat, kenapa dia harus menjadi bayi? Namanya malaikat sempurna seperti Tuhan. Loh, saya tanya sama Anda, kalau Anda bisa mengatakan bahwa malaikat ini yang mengatur atas perintah Tuhan, terus kenapa Tuhannya jadi bayi? Supaya manusia itu tahu Hah? bahwa Hmm. yang mereka sembah itu Tuhan Allah yang hidup. Mati Jangan meja. menyembah yang lain selain Tuhan Allah. Sekarang saya tanya sama Anda pernah lihat malaikat? Anda yang tadi percaya. bahwa Enggak, saya tanya, Anda pernah melihat malaikat? Anda tadi percaya. Iya, saya percaya. Sekarang saya tanya, apakah Anda pernah melihat malaikat? Kenapa Anda tidak jawab? Lah, saya kan tadi udah menjawab. Sekarang giliran saya. Apakah Anda percaya malaikat? Bahwa malaikat itu ada? Percaya. Tadi kan kamu sudah jawab, percaya toh. Saya tanya sama Anda sekarang ini. Nah, Anda percaya nggak malaikat itu ada? yang jelas percaya. Ah, percaya. Anda lihat. Tidak. Dia hidup atau tidak? Hidup. Kenapa Anda bisa tahu bahwa dia hidup? Sementara Anda tidak lihat. Karena sudah diceritakan sejarahnya. Iya, terus Tuhan Anda tidak percaya kalau dia tidak jadi bayi gitu? Hah? Anda tidak percaya hidup Tuhan itu hidup kalau dia tidak jadi bayi gitu? Itu maksudnya? Saya percaya karena firman sudah menceritakan dalam Alkitab. Ya, terus kalau Tuhan Anda jadi bayi, lalu yang mengatur alam semesta ini siapa? Kamu percaya ada Tuhan? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Sekarang Karim. saya tanya balik. Percaya ada Tuhan? Tuhanmu itu yang adalah dewa, sudah jadi bayi, yang mengatur kemudian alam semesta ini sopo? Iya, sekarang saya tanya balik. Kamu percaya ada Tuhan? Kamu belum jawab, jawab dulu baru bertanya. Pertanyaan itu saya balik lagi toh. Lah enggak, kan alam semesta ini dijaga oleh Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa di dalam agamamu jadi bayi. Lalu yang jaga alam semesta ini siapa? Yang tadi saya bilang, kamu percaya ada malaikat atau tidak? Jadi maksud Anda ketika kemudian Tuhan Anda jadi bayi, yang Maha Kuasa kemudian di situ adalah malaikat, menggantikan posisinya gitu. Sekarang begini. Karena Tuhanmu cuti, diambil alih begini. jabatannya gitu. Begini, Bang Suma. Kamu memang kurang paham. Hah? Tuhan menciptakan pohon, apakah dia akan menjaganya untuk dia tumbuh? Pohon itu tumbuh? Alam semesta ini tidak lepas daripada kontrol Tuhan. Tidak ada yang lepas. Dengar, benar. Nah, sekarang kenapa Tuhan yang Benar, maha mengontrol makhluknya yang begitu Begini. banyak ini, kok tiba-tiba jadi bayi? Dengar begini. Anda nggak jawab ke sana kan? Anda nggak bisa menjawab ke situ kan? Iya, maksudnya ya, apa-apa. Ketika pencipta alam semesta yang mengatur segala sesuatunya ini dalam agama Anda menjadi bayi, lalu yang mengatur alam semesta ini siapa? Makanya saya tanya, tuh kamu percaya ada malaikat atau tidak? Oh, jadi maksud Anda posisi Maha Kuasa diambil alih oleh malaikat gitu? Bukan begitu, itu pemikiranmu yang bodoh. Jadi bodoh saya. Begitu. Enggak, alam semesta Sekarang ini gini. dijaga kemudian oleh pencipta.
pencipta. Begini, abang. Penciptanya jadi Abang. bayi. Abang dengar. Hmm. Saya suruh abang jaga saya punya toko. Apakah abang akan menguasai toko itu? Enggak ada hubung. Ini Tuhan. Anda pikir ini skala Justru kecil. itu saya mengambil contoh yang biar kamu Oh, paham. nggak bisa, nggak Contoh bisa, awal. nggak bisa. Karena alam semesta ini bukan cuman yang toko itu. Alam semesta, alam jagat raya, langit dan bumi dijaga oleh penciptanya sendiri. Tiba-tiba penciptanya jadi bayi imut. Abang semua Lalu yang percaya, jaga alam semesta ini siapa? abang semua percaya malaikat cuma satu. Oh, jadi kesimpulan aja, Bang. Pada saat Tuhan Anda menjadi bayi, alam semesta kemudian dikendalikan oleh para malaikat. Begitu kan maksud Anda? Kan dikendalikan. Lalu? Sekarang begini, abang. Mohon dipahami. Abang jaga anaknya orang, belum tentu abang jadi ayah kandungnya. Mengerti kah tidak? Jadi kesimpulan Anda apa? Ketika Tuhan menjadi bayi yang tidak ngerti apa-apa, dan pipis di celana sendiri, itu yang menjaga alam semesta siapa? Kan disuruh jaga sama malaikat kan? Oh, jadi gini. Jadi begini ceritanya. Bukan nih. berarti kamu bilang malaikat itu langsung jadi berkuasa. Oke, baik. Jadi ada masa di mana alam semesta ini kehilangan Tuhan. Betul? Nah, benar nggak? bukan kehilangan. Lalu Tuhannya mana? Emangnya Tuhan keluar dari dunia? Lah, Anda tadi kan Tuhannya sudah jadi bayi. Piye toh? Berarti kan hilang, Pak. Sekarang Hilang begini. Tuhan. Begini abang. Kok begini dan begitu aja terus dari tadi? Kan sekarang alam semesta menurut Anda dikendalikan oleh malaikat-malaikat. Tuhan Anda berubah status. Kalau Tuhan Anda Tuhan Anda menjadi bayi. Nah, ketika Tuhan Anda menjadi bayi, kan kehilangan Tuhan. Agama Anda kehilangan Tuhan. Kenapa Anda harus bilang malaikat bisa kendalikan? Loh, tadi apa tuh? Anda mengatakan memang cuma satu malaikat. Tujuan Anda mengatakan itu apa? Dijaga dengan dikendalikan itu beda kah tidak? Saya tanya. Dijaga dan dikendalikan. Kalau begitu siapa yang mengendalikan? Oke, malaikat yang menjaga. Terus yang mengendalikan siapa? Bumi Si bayi. dijaga Si kan bayi. belum tentu rusak. Si bayi yang menjaga alam semesta gitu. Aduh, kamu bodoh sekali. Loh, kok jadi saya bodoh ya? Salah itu Bang Suma. Lalu ini bayi Pengertianmu ini apa? salah. Kutanya saudara, bayi ini apa? Dengar. Bayi ini apa? Bayi ini apa? Yang lahir di kandang binatang itu apa? Bayi apa ini? Kamu percaya kah tidak ada malaikat? Alamak. Kutanya lagi samamu, bayi yang keluar di rahim Maria itu apa? Roh telah menjadi daging. Daging? Daging yang benar. Jim pakai M. Ya, daripada kamu pakai N. Oh, sekali masa pakai M? Tadi kamu bilang daging. Jadi saya bilang Pakai daging. NG. Oh, pakai NG. Ya udahlah, suka-suka Bukan kamu lah. M. Oh ya udah. Salah itu cuma. Oke. Nah, sekarang kan Tuhanmu Sekarang sudah saya menjadi tanya. daging. Saya tanya. Oh, tanya lagi. Sudah baca Kejadian sampai Wahyu? Saya setelan, udah makan di perut, udah jadi pun keluar. Tidak mungkin. Kalau baca Kejadian sampai Wahyu pasti kamu Kristen. Hah? Justru karena saya baca Bibelmu itu najis tralala trilili jadi Kristen. Nah aja lu ngomong. Sekarang begini, yang bayi ini apa? Yang bayi ini tadi apa? Nggak usah kemana-mana. Bayi ini apa tadi? Wah, mama pipis. Itu apa itu? Kok bayi bisa bicara mama pipis? Kan udah besar, udah disuntik. Udah Bayi disuntik bisa formalin. bicara mama pipis? Udah disuntik Kenapa bodoh formalin dia. begitu, Bang? Bodoh lagi. Bodoh lagi. Bayi tidak bisa bicara, Bang. Ah, bagus, kamu terjebak di sini. Kenapa tadi Bang Bayi bilang tidak bilang bisa mama pipis? bicara. Kenapa tadi Bang Bayi, bilang bayi mama pipis? bayi tidak bisa bicara. Saya tanya dulu, saya tanya. Kenapa tadi apa? Abang bilang bayi bilang mama pipis?
Apakah bayi sudah bisa bicara? Ah, bagus. Anda terjebak di situ. Bayi tidak bisa ngomong. Lalu bagaimana mungkin bayi mengatur alam semesta ini, Tompel? Kenapa tadi kamu bilang bayi bisa bicara? Ah, bayi aja bicara tidak bisa menurutmu kan? Makanya kutanya samamu, kau terjebak. Bagaimana mungkin kemudian bicara aja kagak bisa? Lalu bagaimana dia mengurus alam semesta ini, Kenapa Tompel? kamu bilang bayi tidak bisa bicara? Ah, tuh, mulai lagi, kembali lagi kan? Ah. Apa ini Bang Andi? Apa enggak ada enggak kecoa yang bisa berbicara daripada ini ditemani diskusi? Kurasa kecoa lebih berharga daripada orang ini. Kamu Anda terheran-heran ketika saya mengatakan bayi berbicara. Ah, bagaimana mungkin bayi berbicara? Kalau berbicara aja enggak rasional bisa, bagaimana dia mengurus alam semesta ini, Tompel? Tompel itu apa? Hah? Apa itu tompel? Tompel itu apa ya? Udahlah, jangan kau tanya-tanya yang lain. Ayolah, seorang bayi bicara aja Anda nggak terima. Harus bayi itu itu bayi. Kalau berbicara aja bayi itu adalah hal yang mustahil bagi Anda. Lalu bagaimana bisa mengatur alam semesta ini? Hah? Bagaimana dia bisa mengatur alam semesta? Bayi bicara aja kagak bisa, kata Anda. Sudah gitu Anda tuhankan. Sekarang begini, Bang. Sakit enggak Anda tuh? Bang, gini. Kutanya dulu, sakit enggak Anda tuh menuhankan bayi? Nah, sudah mulai masuk lagi menuhankan bayi. Loh, memangnya si bayi ini bukan Tuhan? Aduh, gimana sih orang ini? Sudah mulai masuk lagi menuhankan bayi. Oh, jadi nanti dia menjadi Tuhan setelah dia selesai sekolah? Tadi ngatain Bang Zuma bodoh. Sekarang siapa yang pada le? Bodoh, kamu cuma memecah belakan Kristen. Dengan ayat-ayat yang kamu cuma ambil sepanggal-sepanggal. Pertanyaan saya nggak masuk dalil loh. Saya cuma nanya, si bayi ini apa? Bayi ini apa? Tuhankah dia atau dewa? Jadi harus kamu mau semua bayi itu Tuhan. Apa? Kenapa nggak bisa bicara? Begini, roh telah menjadi daging. Daging. Ging. Daging ku bilang. Ging. Coba kamu ulang. Daging. Oh, daging. Pendengaran saya tadi kau mengatakan daging. Telingamu kenapa? Ya, mungkin. Aku dengarnya jangan daging. terlalu banyak pakai masker. Lu bau itu. Cium bau busuk yang itu. Mencemarkan kebodohan itu. Kamu cium hirup sendiri lagi. Waduh. Lepas masker itu. Waduh. Lanjut. Jadi, lanjut. Nah, ia roh turun jadi daging untuk menebus dosa manusia. Roh jadi daging, ya kan? Terus? Bukan NG. Ya, roh jadi daging. Terus yang meniupkan itu M itu salah. Terus yang NG. meniupkan roh kepada daging ini tadi siapa? Coba. NG itu bagaimana bacanya? Terus yang meniupkan roh tadi ke dalam daging ini siapa? Ging. Udah, nggak usah kau sibuk. Roh jadi daging. Setelah roh jadi daging, siapa yang meniupkan roh kepada daging? Aduh, NG saya nggak bisa sebut. Makanya Indonesia itu belajar dengan baik. Ya, coba kamu ulang. Roh jadi apa tadi? Ging, daging. Ya udah, ya oke. Bukan N sama bukan M. Oke, roh menjadi daging. Iya, pintar itu kamu bisa. Setelah roh jadi daging, lalu yang meniupkan roh ke dalam daging tersebut supaya hidup siapa? Yang meniupkan. Yang memberikan roh kepada daging maksudnya, tadi siapa? Dengar yang tiup tuh dari bahasa siapa yang bilang tiup? Nggak masuk Kak, maksud saya
Siapa Tidak kemudian? usah bikin bahasa-bahasa yang sembarang, Bang. Lah kan Yesus sering Siapa yang meniupkan tiup? Roh Kudus. Maksudnya siapa yang tiup? Ya justru itu pertanyaannya. Kan tadi roh. Theos itu kan roh. Bahasa tiup itu Dengar. dari mana? Saya tanya Roh. dulu, saya tanya. Theos Saya itu tanya. kan roh. Theos itu Saya kan tanya roh. Bahasa Apa? tiup itu abang bawa dari mana? Dari Al-Quran. Oh, bagi saya tidak ada tiup. Ya udah. Nah sekarang bagaimana caranya roh menjadi daging? Setelah menjadi daging, bagaimana caranya dia punya roh? Kan sudah jadi daging dia. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah theos, theos menjadi daging. Nah, theosnya yang adalah roh menjadi daging. Jadi tadi roh, kemudian fase berikutnya menjadi daging roh ini. Lalu yang memberikan roh kembali kepada daging ini siapa? Emangnya saya tahu, saya kan bukan Tuhan. Mantai meja. Kan tadi itu, tapi Tuhanmu roh. Tuhanmu ini jadi daging. Tuhanku Tuhanmu. Mengerti? Tuhanmu itu roh. Tuhanmu jadi daging. Nah, setelah Tuhanmu jadi daging, yang meniupkan, yang memberikan roh kepada Tuhanmu yang daging ini, itu siapa? Kenapa bahasa tiup? Saya tidak pernah dengar bahasa tiup di ajaran saya. Menghembusi. Iya, menghembusi. Kalau Anda tidak mau terima metiup, dihembusi. Dihembusi roh, itu siapa? Yang menghembusi roh siapa? Bukan menghembus. Menghembus itu dengar. Tuhan cipta Adam baru menghembus. Apa nggak ada balepek di bawah Bang Andi? Itu penciptaan Adam menghembuskan. Ya ini saya diskusi dengan kulit pisang. Daging saja tidak bisa bicara. Tuhanmu yang jadi daging, wah kalau tidak dikasih roh jadi bangkai Tuhan kau itu. NG bang, bahasa-bahasanya gimana? Apa yang terjadi sekiranya? Apa yang terjadi sekiranya Tuhanmu itu tidak dikasih roh pada saat dia sudah jadi daging? Apa yang terjadi? Bangkai Tuhan. Sekiranya Tuhanmu itu tidak dikasih roh, apa yang terjadi dengan Tuhan daging ini? Dagingnya ada di mana? Gantian. Atau ayam. Udahlah bro ya. Udahlah, memang agamamu mengantarmu menjadi gila. Balepe. Ganti dulu siapa nih? Ini. Susah dari Kristen itu yang ngerti itu susah. Dan tadi saya mute, saya ketawa ngakak kenceng banget ini ya Allah. Astagfirullah. Gak ada yang sehat kan? Halo Stephen tuh. Halo Stephen. Ya, selamat pagi. Pagi. Pagi Bang. Pagi. Shalom. Ya. Salam. Ya, bagaimana Bang Suma? Aku sempat simak-simak tadi. Iya, gimana itu Bang? Iya. Yang maha kuasa berhenti menjadi maha kuasa itu gimana itu logika bertuhannya kita sebagai manusia itu gimana ceritanya itu? Yang maha kuasa berhenti menjadi tidak maha kuasa itu tidak ada yang begitu Bang. Lalu Yesus ini apa? Iman kami tidak begitu. Yesus itu terdiri dari dua natur Bang. Ada kemanusiaannya dan ada kealahannya, keilahiannya. Oke Bang, ya. Itu dapat dari mana? Jadi begitu. Jadi Yesus itu manusia 100% Bang. Dan dia adalah Allah itu 100%. Bagaimana ceritanya itu Bang? Ada sebuah cincin, ada 100% emas dan cincin itu juga yang 100% batu. Itu gimana ceritanya? Beda, perumpamaan itu beda. Beda dengan apa yang saya maksudkan. Iya. Ini logikanya gimana? 100% manusia, apakah pada saat ini 100% manusia masih ada persenan lain di luar kemanusiaan? Iya. Itulah kemahakuasaan Allah Bang. Jangan kita bantahkan itu Bang.
Kenapa bisa begitu? Ya, sudah lama kita bahas ini Bang. Jadi kembali lagi kita akan bahas lagi ini. Kemahakuasaan Tuhan, dia menjadi manusia 100% gitu. Ya, lihat aku kasih contoh Bang ya. Aku kasih contoh di dalam Bible. Ya. Sudah lama pernah kita bahas ini. Di dalam Lukas 8 ayat 4 Ya. 3 sampai 45, 46 aku enggak salah itu. Aku enggak bahas aku di luar ini Bang. Lukas 4 ya? Lukas 8. Lukas 8. Iya, gimana itu Bang? Ayat 43 sampai 46 kalau enggak salah itu. Di situ kan ada ceritanya begini Bang. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Iya. Ya, dia dengan yakin iman dia datang kepada Yesus. Yesus tidak tahu. Datang kepada Yesus dan dia berkata, dia dengan keyakinannya dia bilang, asalku jamah saja jumbai jubahnya, pasti aku akan sembuh. Dan dia lakukan itu Bang. Dia lakukan, dia jamah jumbai jubahnya. Dan ketika itu juga sembuhlah sakitnya. Yesus justru berbalik dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Ini Yesus tidak tahu ini. Okay? Iya. Siapa yang menjamah jumbai jubahku? Sebab ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa apa itu Bang? Dia tidak tahu siapa yang menjamah jumbai jubahnya, tetapi ada kuasa keluar dari diriku. Itulah contoh duinatur Yesus Bang. Oh, okay? Ya. Berarti dalam diri Yesus ada Tuhan. Ya. Lalu bagaimana dalilnya bahwa Tuhan itu Allah di situ Bang? Lalu bagaimana? Dia adalah Allah. Kenapa? Dia datang dari Allah Bang. Dia datang dari atas. Jadi begini Bang, maksudnya Bang Suma jangan hanya menilai Yesus itu sekedar dilahirkan oleh Bunda Maria. Iya. Tapi dia itu datang dari Allah. Bang Suma tidak melihat, tidak menilai dia. Iya. Sebab Yesus pernah katakan, aku datang keluar dan datang dari Allah. Aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Jelas sekali itu Bang, nggak bisa dibantah Bang. Nggak bisa lagi diputar-putar, nggak lagi diputar-putar. Iya begitu aja. Jadi contoh itu duinatur tadi aku sudah katakan. Iya. Ya, dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Ini kok Tuhan nggak tahu? Iya, iya kan? Dia nggak tahu siapa yang menjamah aku. Sebab ada kuasa keluar dari diriku. Ulang lagi, muter lagi. Jadi maksud saudara Tuhan itu ada dua? Bukan ada dua Bang. Tadi Tuhan ada yang satu. Tidak tahu. Ada yang tidak tahu. Ada yang tahu. Kemanusiaannya dia Bang. Ya, kemanusiaan ini Tuhan atau bukan? Bukan Bang. Oh bukan. Dia manusia. Iya. Berarti yang menjadi sembah, Bang. Yang menjadi kami sembah itu adalah kealahannya Yesus Bang, bukan kemanusiaannya Yesus. Iya. Maksud saya kemanusiaan Yesus ini berasal dari mana? Karena kemahakuasaan Allah itu dia menjadi manusia Bang. Artinya firman-Nya itu Apa Bang. sih orang sumbernya ini? ada. Bapak Anda sendiri yang mengatakan Tuhan menjelma jadi manusia. Tapi manusianya bukan Tuhan. Gimana ini? Bukan Tuhan, aku katakan firman yang menjelma. Firman ini beda lagi. Ya. Aduh. Firman itu adalah bagian dari Allah itu sendiri, Bang. Bukan Allah atau Allah itu sendiri. Ada firman-Nya, ada Roh Kudusnya, Bang. Begitu. Berarti Allah ada firman, ada Roh Kudus. Berarti yang menjadi daging ini apa? Firman-Nya, Bang. Firman ini Tuhan. Ya, jelas. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Tuhan menjadi bukan Tuhan bagaimana, Bang? Yang manusia tadi katanya bukan Tuhan. Makanya aku katakan tadi, Bang Suma jangan menilai dia hanya sekedar dari apaan sih Bang? Abang gimana sih Abang ini? Itu Bang dilahirkan, Bang. Ya. Aduh, parah. Menilai cuma dilahirkan. Bisa nggak Anda diam dulu? Dengar dulu Bang. Anda bisa nggak diam dulu? Bisa nggak diam dulu? Nah, dengar dulu Bang. Bisa nggak diam dulu? Bisa nggak sebelum Anda mencengcong kayak begitu? Bisa nggak? Jadi Bang Suma, aduh, udah turun. Oke, turun, silakan Anda ya. turun. Anda ke gereja aja colok pantat pendeta. Nggak cocok Anda Bang diskusi. Suma nggak bisa dengan saya.
Nggak bisa. Turunkan host. Bang. Turunkan si gila, turun Iya, orang iya, gila. begitu Nggak bisa, kan, kami nggak bisa batas berdiskusi dengan orang gila. Turun. Kau banyak tanya. Turun. Gurunda ini tinggal ngomong. Kau tuh banyak tanya nanti nih Turun. alasan kalian ini Host, kalau turunin, tanya, Bang Handi, Gurunda nggak turunin. bisa ngomong nih. Oke. Karena Turunin punya si gila, orang. udah. Turun. Kau gila kau, Oten. Kau gila kau. Ya, enggak. Turun. Enggak. Terus Ya. ini kayak begitu. Oten tuh. Turun. Orang gila. Aku nggak bisa diskusi dengan orang gila. Turun. Lu Bang jangan Andi turunin Bang Andi. Turun Bang Andi, turunin. Orang gila kayak gini ngapain dipertahankan orang gila? Ya kan? Nanti senjatanya begitu. Mereka itu. Ya, ngomong bacot mulu. Pas ditanya segala macam bacot mulu. Gurunda tuh nggak mau sama saya. Mutar. Nggak berani. Tadi Tuhan jadi daging. Firman itu Tuhan atau bukan Tuhan? Firman jadi daging. Ya, firman ini Tuhan. Ya, jadi daging ini siapa? Firman. Berarti firman menjadi daging kan? Ya, daging ini apa? Tuhan atau bukan? Bukan katanya. Habis itu mutar lagi. Sudah gitu dia sok ngajarin. Firman adalah Theos. Theos adalah firman. Firman adalah Theos. Firman menjadi daging. Nah, daging ini Tuhan? Bukan. Loh, yang jadi daging tadi kan Tuhan. Iya. Nah, terus ini yang firman ini apa? Tuhan. Dia jadi apa dari daging? Daging ini Tuhan? Bukan. Mati meja. Orang gila. karena Itu memang ini mempermalukan Kristen sendiri loh itu begitu tuh. Cara kayak begitu. Tapi memang itu deh, itu memang konsep agamanya memang begitu. Memang tidak masuk akal, nggak rasional. Cuman yang kita inginkan itu, dengarkan kita dulu bernarasi gitu loh. Dengarkan kita berbicara supaya mutarnya itu kenanya di situ. Jangan ngotot. Orang sini mengatakan tepuk muru. Nah, dia nggak mau mendengarkan poinnya. Gitu. Dia nggak mendengarkan poinnya supaya dia nggak jawab gitu loh. Sengaja dia itu. Iya sengaja, karena takut malu kan. Karena konsep itu tidak masuk akal. Masakan 100% Tuhan 100% bukan Tuhan? Gila. Gimana tuh? Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan. Apa yang bisa pakai itu? Akal apa yang bisa pakai? Nggak bisa. Doktrin iman. Jangan kalian paksakan dengan akal-akalan. Aku yang aja. Nggak bisa Bang Suma. Karena memang konsep ketuhanan kami tidak masuk akal. Maklumi aja, terima aja. Yesus itu 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan. Nah itu baru kita Maklumi. berikan maklumi. Sudah kayak gitu, kacoknya masih ngotot. Ini vokal ini Kristen atau non Muslim? Islam Bang, Islam. Oh, Islam. Makasih Bang Heri Setriawan. Ya. Silakan Pak Vokal, ada yang mau disampaikan? Ganti yang lain. Cuma nganu ini Bang, cuma nyimak aja di bawah. Masalahnya tadi Oteng yang naik tadi mutar-mutar sekali anunya Malasa. pembicaraannya yang tidak sesuai dengan apa ya. Pasti malasa. Iya. Sakit. Iya. Dari anu ini Bang, dari Mamuju Sulawesi Barat dekat Polda. Wes mantap. Jangan-jangan anggota juga ini di Polda. Bukan Bang semua. Kirain. Iya, Dari cuma Mamuju, makanya selalu nonton. Iya Mamuju. Pas di anu dekat kota ini, kota Mamuju. Oh di kota ya. Kita lihat kampus Iya. Fatima di sana. Iya di Fatima, Akpe Fatima. Iya. Iya. Kita tahu. Enggak cuma biasa lewat saja bagian anu dia stadion. Iya betul. Iya. Kan saya bagian sininya sedikit Bang di sini di pas Polda. Polda Oh, baru bangun sini. Iya. Luar kota ya. Iya. Cuma Oke. nyimak aja Bang semua. Iya. Siap. Bang main-main ke di sini. Saya lagi di kompleks Pemda Bang. Main-main ke. Oh iya Bang, iya. Hanya terinspirasi sekali dengan dakwah-dakwah yang dilantunkan oleh beliau sehingga saja terinspirasi terus untuk menyaksikan live-nya malam-malam ini. Subuh-subuh ini, mau pagi. Iya. Pagi nih Bang.
Biasa saya nonton sampai jam setengah 4, jam 4 kan. Iya. Iya, karena Alhamdulillah. Iya. Besok paling ketemu saya masih di Malunda ini bang. Oh di Malunda. Iya. Oh iya Malunda. Saya lagi jadi dinas malam di sini. Iya bang, iya. Iya. Besok pergi saya ke kota. Bang. Lagi Iya, Pak. kontrol jangkrik, mengerik. Jangkrik. Iya. Iya. siap Jangkrik selalu. komandan. Jangkrik mana yang tidak berbunyi itu tugasnya pengandi bangunin itu. Oke Pak Le, Deng. Makasih Deng. Turunin aja dulu. Iya, diturunin aja dulu. Siapa tahu ada oteng-oteng yang mau naik lagi untuk melawak yang tidak jelas. Iya Pak Le, Deng. Ya wakil Pak Le jual deh ya. Kasih ya Deng. Iya. Iya, Pak. Iya, Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah naikin oteng. Iya, roh jadi daging. Daging. Sudah begitu dia nggak mau akui. Di Mampan Perapatang. Udah mana oteng? Allahu Akbar. Ya, kalau firman itu Yesus, boleh nggak jadi gini? Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama dengan Yesus. Yesus adalah Yesus karena Yesus itu Allah. Boleh nggak gitu ya? Nah, firman itu telah menjadi Yesus itu telah menjadi Yesus. Nah, Yesus telah menjadi Yesus. Gimana bisa nggak kayak gitu ya? Ya bisa kan, karena kan dia kan ngomong begitu bahwa firman itu adalah Yesus. Biar Banyu gak tambah stres, gua kasih lagi nih satu nih. Kesel gua. Apa ini? Katolik pembaharuan dia. Oh. Frans, Apa? Katolik naturalisasi. Ya, Andronikus. Boy. selamat malam. Malam. Malam Namanya bang. mirip sama saya ya, Andronikus. Gimana bang, ada sesuatu yang tidak disesuatukan? Bang Andro, Ya, Iya, mau ada yang diskusi mau nggak, Bang? disampaikan bang? ada banyak. Oh iya banyak ini. Apa itu? Salah satunya dulu bang. Nomor satu apa? Nomor satu mengenai dinamika sekarang ini. Posisi Indonesia di Boy. Polisi antara sudah. dua superpower yang lagi berhadapan perang ini. Bos. Boy. Pengamat. Ya, abang ini Kristen atau Islam? Ini pengamat. Perlu itu. Hah? Perlu itu dibicarakan untuk menghadapi perang sekarang ini kan. Enggak, ya tanya dulu supaya ada kesesuaian ini, Bang. Kau malah sama. Abang ini Kristen atau Islam? Posisi Bahaya. Indonesia Anda sekarang pengamat militer ya bang? ini Pengamat. berpihak pada Iran Bang. atau Israel ini. Bang, ini itu ruang diskusi, Bang. Ruang diskusi, ya kan? Nanti, kan kita juga pengen tahu, Abang ini dari Islam atau dari Kristen? Ini kan ruang diskusi. Kalau kau bicara masalah politik, masalah ini segala macam, jangan di sini. Sekarang ditanya. Nomor dua bang. Nomor dua, apalagi yang mau disampaikan? Nomor dua apa? Iya, nomor satu tadi dia. Nomor satu dan nomor dua apa bang? Sudah kembali pada paradigma orang Indonesia yang dimana selalu Nomor dua paradigma. Udah, nomor tiga apa lagi? mempersoalkan agama yang Taradidi. dimana saya beragama Kristen sesuai KTP, namun yang saya anut sekarang atau dalam proses belajar saya menganut Islam Syiah. Bagaimana dengan pendapat Abang Zuma? Islam Wih, ngeri kali. Ya, Islam dengan Syiah itu beda. beda ya. Anda lagi Siapa yang mendalami pikiran Syiah. Karbala itu mengakui mereka Islam. Anda lagi mempelajari Syiah gitu maksudnya. Sahadatnya Syiah kayak apa sih bang? Kalau Anda sudah mendalami Syiah bang? Coba. Tidak perlu bang, saya cuma pelajari historisnya saja bang. Oh berarti Anda bukan penganut apa sih? Memang saya cuma belajar, tapi kan harus kita mengakui juga. Tadi pertanyaan pertama, pertanyaan kedua apa itu Bang Andri? Ya, sekarang nomor tiga apa? Yang nomor tiga, metabolisme tubuh. Hancur logikaku ini kalau Nomor tiga lagi, dengar kau orang lagi ngomong Andro.
Nang kanan lo lihat jalan Nomor musuh. tiga Nang apa? kanan. Kata bonus Nang kanan tubuh. toma-toma bicara copa lo lihat jasi salomo. Kanan apa kira-kira. Nomor 3 apa? Nomor 3 apa? Metabolisme tubuh. Cukup lah. Nomor 3. Cuma minta kritikan saja dari Abang Suma mengenai ini proses belajar saya yang menganut agama Syiah sekarang ini. Nomor 3 Iya, apa? silakan aja Bang belajar Syiah. Enggak apa-apa. Siap-siap aja, sumbangkan istrimu, anakmu. Untuk di mut'ah. Bagaimana Nomor ini kalau Beragam ya. apa? Saya tanya baik-baik ya. Saya tanya baik-baik nih. Nomor 3 apa? Israel ini Oh, iya. abang setuju Apa atau tidak? kere-kere daripada makan kering lebih mondok ya Mbok. Karena anak Beragam ya ininya ya. Pada Lucu ya. stres dibuat. pengamat dia udah pengamat militer, pengamat Syiah, apa lagi? Iya, paradigma. Gua kasih naik lagi nih. Pokoknya orang-orang nih tanggung jawab ya ini lagi nih. Bah. Terima kasih. Apalagi ini. Rahang gua ada pegel loh, Bang. Assalamualaikum. JWG ada masalah, ada berapa masalah item 1 2 3 atau 1 apa 2 apa 3? 1 2 3. Ya, apa nomor 1 apa? Itu di surah 26 ayat 105 kau Dibawalah kau. Dia itu jurusannya dia itu Al-Quran 25 ayat sekian. Itu aja terus kerjanya. Tapi dia pelintir-pelintir. Iya, dipelintir. Aduh, lucu juga. Oh, dulu pernah itu sama Guru Nda. Oh, dia memang kerjanya gitu. Udah sering itu. Kerjanya dia spesial itu dia. Istrinya Halilintar itu. Haleluya. Yo, gua naikin ahli filsafat dulu. Kayak udah Gila ya, beragam ya, lucu-lucu ya. pengamat militer, pengamat Syiah. Tidak ada naik pengamat orang gila, nggak ada. Tidak ada naik pengamat orang gila, nggak ada. Ayo, Ya, ini Bang Dapa, filsafat hukum. Wah, filsafat hukum ini ngeri nih. Ini ngeri Bang Suma nih. Ini ngeri nih. Silakan Bang. Ya, selamat malam Bang Juma semua kawan-kawan. Iya, selamat malam Bang. Iya. Apa nih? Abang Muslim apa bukan Bang? Saya Kristen sejati Bang. Oh, sejati. Apa itu artinya filsafat hukum Bang? Semua ilmu ibu dari segala ilmu Bang. Hah? Filsafat hukum apa? Ibu dari segala ilmu. Enggak salah lu Bang. Enggak, itu benar Bang. Ibu dari Segala jenis segala ilmu. Enggak dulu Bang. Apa arti, apa makna filsafat hukum Bang? Kalau kita bicara filsafat hukum, sekarang kita lagi bicara agama Bang. Jadi Enggak, itu kan saya tanya dulu, itu pengantar. itu pengantar ya kan. Ya, apa itu filsafat hukum? Ya, ilmu yang mempelajari segala jenis ilmu Bang. Itu singkatannya. Kalau Salah. maksudnya bisa juga. Itu urusan Salah. Abang. Saya mempelajarinya Bang. Salah. Ya, itu pendapat Abang boleh beda. Salah. Filsafat hukum itu artinya renungan, pemikiran secara ketat, secara mendalam tentang pertimbangan nilai-nilai di balik gejala-gejala hukum. Aduh, turun. Kamu tulis filsafat hukum. Sudah? Nah, sekarang mau bahas apa? Jadi tadi ku perhatikan juga kan dari tadi kan kita ada 2 orang tadi yang ku perhatikan itu membahas tentang Yesus ya. Sering dibahas di room ini tentang Yesus. Saya mau bertanya sama Bang Juma ini. Apa itu? Surat 25. Kenapa ya selalu dipertanyakan tentang ketuhanan Yesus di dalam komal Bang Juma ini? Kena loh. Oke.
pertanyakan tentang Yesus Iya, ya ketuhanan Yesus di dalam adalah komal ini. Apakah basic Anda itu dari filsafat atau Bang Juma, jaringannya kurang stabil, Bang. iya? Tunggu. Bang Juma, izin Bang Juma, jaringannya kurang stabil, Bang. Siap. Cek. Tunggu ya. Kabar ya Bang. Ya, Merah sinyalnya Bang Juma. Bang Dava? ya, Inilah ya, Bang. akibatnya daerah yang nggak ada di peta ya kayak gini. Jaringan aja susah. Oh Bang Juma lagi di gunung ya? Padahal telkom. Iya, jaringannya merah itu, Bang. Lagi di gunung ternyata. Iya malam Ahad ya. Bang. Gimana nih? Udah Ya, bagus. udah bagus tuh. Udah Ya, bagus. udah Udah. jelas, Bang. Ya. Oke. Pertanyaannya kenapa harus selalu membahas Ya. Yesus? Ya kan? Iya. Iya. Hmm. Iya, betul, Bang. Oke. Nah, berbicara mengenai Yesus dan berbicara kemudian dengan kaitannya dengan Islam, itu adalah satu kaitan yang tidak bisa terpisahkan, ibarat Orde Lama, Orde Baru dengan Reformasi. Itu. Kenapa demikian adanya? Dikarenakan Al-Quran datang membahas tentang agama terdahulu, ajaran terdahulu, nabi-nabi terdahulu, kitab suci terdahulu. Lalu kemudian disampaikan kepada umat yang ada sekarang ini. Itu satu. Yang kedua, kenapa berbicara mengenai Yesus? Dikarenakan buku yang menceritakan tentang Yesus itu syarat dengan Islam di dalamnya. Syarat dengan hal-hal yang berbau Islam di dalamnya. Di buku yang membahas tentang, yang mengajarkan tentang nama Yesus. Ketiga, penyembah-penyembah Yesus itu memiliki misi untuk kemudian mengkristenkan orang Islam. Nah, sehingga hal ini perlu kita bahas. Ibaratkan narkoba, supaya anak-anak tahu bahayanya narkoba, anak-anak tahu caranya menghindari narkoba, maka orang tua kudu wajib membahas narkoba itu bahayanya dan apapun yang kemudian ada kaitannya dengan narkoba tersebut. Demikianlah Islam di Komal ini khususnya membahas tentang Yesus itu, agar orang tahu bahaya dari menyembah Yesus, khususnya kepada umat Islam. Sampai di sini paham tidak, saudara? Silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bang Juma. Iya. Itu dari yang Babang sampaikan saya paham karena sudah saya pelajarin juga mengenai sampai di situ. Oke. Yang menjadi polemiknya ini Bang, karena gini, di dalam Kristen itu meyakini bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu maha kuasa, gitu. Nah, tadi kawan-kawan tadi menjelaskan mengenai kekuasaan Tuhan. Nah, Bang Juma tadi mengatakan bahwa Tuhan kalian itu bisa berubah jadi, maaf kata tadi kata Bang Juma bilang bayi. Iya. Dalam hal ini saya mau bilang gini, karena Tuhan dalam Kristen ini, dalam pemahaman kami sebagai orang Kristen, Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi apapun Bang. Gitu. Oh, jadi itu bukan maha kuasa. Itu bukan maha kuasa. Nah, Maaf. bagaimana logikanya? Coba. Itu bukan maha kuasa itu. Itu jatuhnya ke maha pencipta. Bedakan maha kuasa dengan maha pencipta. Kalau bisa menjadi apapun itu maha pencipta. Menjadikan matahari, cipta. Menjadikan manusia, cipta. Mengatur semuanya, itu baru maha kuasa. Kalau dia menjadikan, itu berbicara mengenai sifat pencipta. Tuhan maha kuasa, oke. Tuhan juga maha pencipta. Ketika Tuhan kemudian ingin dimensi baru, maka yang bekerja di situ adalah kemaha penciptaannya.
Jadi bukan Tuhan kemudian menjadi, tidak. Tetapi Tuhan yang maha kuasa ini menciptakan. Contoh misalnya, taruhlah Yesus. Anda salah ketika Tuhan yang maha kuasa kemudian menjadi Yesus. Tidak. Yang benar adalah Tuhan yang maha pencipta menciptakan Yesus. Itu betul. Itu yang betul. Apakah Tuhan maha pencipta mampu menciptakan wanita melahirkan tanpa suami? Menurut saudara mampu tidak sang maha pencipta menciptakan yang demikian itu? Mampu tidak? Mampu. Itu bisa. Tuhan yang maha pencipta ketika menciptakan manusia tanpa ayah tidak mengganggu dimensi kemaha penciptaan. Namanya maha pencipta. Berarti dia bisa mengadakan apapun sesuai dengan yang dia kehendaki. Bukan kita salahkan, salah artikan yang maha kuasa berkuasa menciptakan dirinya dalam bentuk manusia. Itu keliru. Misalnya, Anda kan belajar filsafat. Filsafat itu adalah seluk-beluk mencari akar dari satu permasalahan. Itu namanya filsafat. Nah, sekarang ketika kemudian Tuhan ingin mengadakan dirinya yang maha kuasa ini supaya diimani bahwa dia ada, maka dia menjadi manusia. Proses menjadi itu adalah proses penciptaan. Berarti jatuhnya Yesus kalau dia adalah Tuhan, maka itu sama dengan titik 2. Yesus adalah Tuhan yang diciptakan. Apakah iya? Kena enggak kepada konsep ketuhanan? Tidak bisa. Makanya Yesus itu diberi kuasa, tidak bisa membuat apa-apa dari dirinya, bahkan berkata pun tidak bisa. Bahkan datangnya pun bukan atas kehendaknya. Kenapa demikian? Karena dia adalah statusnya ciptaan. Kalaupun dia Tuhan, maka dia sama dengan, saya ulang, kalaupun dia Tuhan, maka dia sama dengan adalah Tuhan yang diciptakan. Dan memang betul, Yesus ini adalah Tuhan yang diciptakan oleh gereja Kristen. Demikian sementara, silakan. Terima kasih Bang Juma. Jadi gini Bang, tadi Abang menyampaikan bahwa kalau lebih jelasnya Yesus itu adalah ciptaan. Oke? Artinya kalau kita analogikan, kami ini dalam Kristen jangan kami jadikan pencipta jadi ciptaan, jadi ciptaan menjadi pencipta, kan gitu dia. Nah, sekarang gini Bang, saya berikan menurut pemahaman saya juga dari penjelasan Bang Juma tadi. Memang kalau kita urutkan secara logika yang digunakan saudara-saudara kami Muslim, memang benar. Tapi di dalam logika berpikir oleh saudara-saudara Kristen berbeda Bang. Jadi seakan-akan, bukan, mohon maaf ya, kalau aku perhatikan jawaban Abang Juma tadi mengenai pertanyaan saya, seakan-akan menggiring saya supaya aku menjawab sesuai dengan keinginan Abang Juma, kan gitu. Nah, sekarang kalau kami memahami itu, Yesus itu adalah, dan Tuhan itu bisa menjadi apa saja dan bisa berkuasa atas segalanya. Dia berkuasa di atas segalanya, kalau kami, kan gitu. Nah, kalau dia berkuasa di atas segalanya, berarti segala sebelum yang ada di bumi ini, segala sesuatu yang ada di bumi ini, Tuhan itu, kami itu berkuasa. Dia bisa menjadi apapun apa saja. Dia bisa menciptakan, dia menjadi pencipta, bisa saja Bang. Itu kami yang memahami itu Bang. Nah, kalau Abang Juma tadi bilang bahwa Tuhan kalian itu memang hanya Yesus itu ciptaan. Kalau Abang bilang itu, saya sepakat. Ciptaan. Tetapi kemahakuasaannya itu dari mana? Itu. Berarti itulah kalau kita analogikan, logika kami begitu berpikirnya. Gitu Bang. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Boleh tidak konsep yang tadi itu kita bumbuhi dengan kekuatan logika? Boleh nggak? Saya izin dulu nih. Saya malam ini saya mau bertukar pikiran. Tapi apapun yang bisa menjadi bahan diskusi, kita bisa memecahkannya malam ini. Oke, Anda kan orang filsafat nih, maka saya pinjam dulu doktrin yang tadi, tanggapan yang tadi, dan saya suntikkan logika masuk ke dalamnya. Jadi gini, ketika Tuhan Anda imani Sang Maha Kuasa, saking kuasanya sehingga dia bisa menjadi manusia. Oke, kita jempol, kita tepuk tangan untuk itu. Tapi ingat, ketika Tuhan masuk ke zona makhluk,
maka mau tidak mau Tuhan Anda akan terikat dengan substansi masa waktu. Nah, sekarang permasalahannya gini. Ketika Tuhan Anda yang Maha Kuasa masuk ke dalam zona makhluk, dia jadi Yesus. Muncul pertanyaan logikanya. Siapa yang menjaga alam semesta? Sedangkan Tuhan Anda sudah terkungkung dan terpenjara oleh keadaan insani manusia bernama Yesus. Anda mau lari kemana? Seibarat kata nih, seibarat kata, seekor sapi tiba-tiba masuk berubah dia. Karena dia saking kuasanya sapi ini, maka sapi ini kemudian menciptakan dirinya rendah dari posisi sebelumnya menjadi seekor lalat. Muncul pertanyaan, apakah sang lalat masih bisa berlaku seperti sapi? Sementara dia terpenjara oleh ruang dan massa. Massa yang ada pada dirinya sekarang ini adalah massa lalat. Ruang dalam kehidupan keberadaannya adalah ruang lalat. Sebagai lalat tidak mungkin dia minum madu. Sebagai lalat kemudian dia tidak mungkin tidur siang. Itu dia permasalahannya. Begitu juga Tuhan Anda terbungkus oleh kodrat insani. Lalu yang tadi Maha Kuasa katanya mana? Oh, dia Maha Kuasa. Oke, terus kemahakuasaannya kemana? Dia turun menjadi makhluk. Oh, tepuk tangan kita kalau gitu. Habis itu kita ke rumahnya, tok tok tok, tok 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 tok. Tuhan Yesus, iya. Tuhan, ada apa? Masih bertanya ada apa? Berarti sudah gagal dia. Dia tidak maha tahu. Kita belum bertanya, dia lebih duluan bertanya. Kenapa? Karena dia sudah terbungkus oleh keadaan insani. Lalu yang Maha Kuasa tadi kemana? Oh, itu Bang Suma, dia sudah jadi manusia. Oke, kita uji. Tok 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 tok. Ada apa? Kata Yesus. Ada apa? Loh, kok bertanya? Itu kan Tuhan. Oh, itu dulu saya Tuhan. Sekarang saya terbungkus oleh kemanusiaan. Kenapa bisa demikian? Karena gereja mau. Gereja bukti manusia. Sayangnya saya nggak bisa lagi apa-apa. Nah, mana kemahakuasaan itu? Kuasa tadi itu juga Maha Pencipta. Yesus ini ciptaan, bukan. Sampai sini kira-kira suntikan kepemikiran saudara. Silakan. Izin Bang Juma, yang terakhir tadi, kalimat terakhir nggak kedengaran soalnya jaringan Bang Juma putus-putus itu. Ini Cici. Biar lagi sabar dulu. Dia kenal. Sabar dulu ya. Sabar dulu ya Bang Dapa ya. Baik Bang. Lagi jeda bentar ya. Bang Dapa di mana posisi? Apa Bang? Sorong Bang. Oke. Bagaimana? Iya Bang, jelas Bang. Oke. Baik. Iya, suara saya kedengaran. Silakan ditanggapi. Ada Kalimat terakhir yang mohon diulang kembali Bang, soalnya agak jelas juga tadi itu. Iya. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan Tuhan Anda Maha Kuasa, saking kuasanya sampai dia menjadi manusia. Pada saat dia jadi manusia, apa yang ada di belakangnya sebelum dia nengok?
Mana jangankan maha kuasa, untuk dikatakan kuasa lagi gak bisa. Lalu Tuhan yang maha kuasa tadi itu kemana? Harusnya ketika kemudian Yesus itu ada dari seorang perawan, itu bukan kemahakuasaan dalam arti kata Tuhan maha kuasa sehingga dia menciptakan dirinya menjadi manusia, tapi yang benar dia mampu menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Itu yang betul. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Juma. Jadi Bang Juma tadi sempat menyampaikan pertanyaan, yaitu mengenai siapa yang menjaga alam semesta ketika Tuhan Yesus turun, ya kan? Ya kan? Karena udah menjadi manusia ini Tuhan, ya kan? Ini tuh. Nah, tadi saya bilang Bang, tadi saya sampaikan bahwa yang turun ke bumi itu adalah Tuhan sendiri. Ya kan? Tuhan menjadi manusia karena dia punya kuasa, bisa dia menjadi manusia. Bahkan pun kalau kita melihat dalam arti kata kuasa ini bebas gitu Bang. Artinya dia bisa menjadi apapun. Gitu. Dia merendahkan dirinya supaya manusia yang hina ini bisa ditebus gitu Bang. Karena kalau dia tidak begitu, maka kami sebagai orang Kristen yang mempercayai bahwa kami tidak bisa ditebus Bang. Gitu. Jadi kalau seandainya ada Bang Juma mengatakan bahwa siapa yang menjaga alam semesta, ya Tuhan itu sendiri. Ada Tuhan, ada. Jadi itu yang berkuasa untuk menjaga alam semesta ini ketika dia sudah menjadi manusia. Karena di situ logikanya sebenarnya berpikir bahwa saya juga dulunya aku bingung juga memahami hal itu. Tapi saya sudah mulai berpelan-pelan Bang Juma, saya memahami juga. Oh berarti Tuhan itu dia menjadi manusia karena punya kuasa gitu Bang. Jadi kalau kita analogikan secara berpikir manusia kan gini, kita sebagai manusia ini terbatas kita untuk memahami hal itu. Makanya kita mengatakan bahwa hanya sebatas ini dia kekuasaan Tuhan. Sebenarnya tidak bisa kita mengatakan begitu Bang Juma. Saya tidak bisa mengatakan bahwa misalnya saya bilang agama Islam ini hanya sebatas ini, tidak bisa. Saya harus belajar juga mengenai itu gitu. Saya juga memahami supaya saya tahu bahwa kemahakuasaan Tuhan itu sebenarnya hanya satu, tidak ada yang lain gitu. Ketika kami pelajari dalam ilmu filsafat Bang Juma, pelajaran kami memang selalu begitu mengatakan bahwa tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang benar di dunia ini gitu. Jadi kami lagi menggali terus. Yang mengatakan yang benar itu hanya terdapat di dalam yang benar itu Bang Juma. Ya. Yang mengatakan kata benar itu hanya di Al-Quran dan Alkitab. Tidak ada selain itu yang mengatakan. Gitu Bang. Jadi sebenarnya kita ini saling menyambung sebenarnya. Cuma dalam titik konsep ketuhanan kita berbeda. Di situ Bang Juma. Oke. Boleh dong saya mendengarkan dari saudara definisi manusia. Manusia adalah, bisa Anda definisikan atau Anda memberikan suatu pengertian, manusia adalah, Bung? Saya ingin ilmu pasti. Bentar Bang. Manusia adalah, tolong pastikan dulu jaring Abang kurang jelas gitu Bang. Ya itu lagi, ngelit lagi. Nggak jelas suara Bang. Kalau begini jelek jaringannya. Saya ulang Bang, saya ingin ilmu pasti dari saudara. Manusia adalah Bung? Ya, oke Bang. Kurang jelas Bang. Hanya sampai aku dengarnya adalah gitu. Itu manusia adalah, gitu. Coba Anda berikan kepastian dulu. Itu. Ya, manusia adalah. Oke, kalau saya analogikan dan saya mengatakan bahwa manusia itu adalah sejenis makhluk ciptaan yang semacam dan serupa, segambar dengan penciptanya sendiri. Gitu Bang Juma. Jangan, itu konsep dogma Bang. Kita umum aja dulu.
ilmu pasti. Manusia adalah Ya kalau ilmu pastinya ya kalau dibilang ya kami pelajaran ya homo spesies gitu bang. Sejenis itu manusia itu insa gitu. punya keterbatasan. Punya keterbatasan pemikiran ya akal Ya, pikiran. Oke, baik. Jadi pada kesimpulannya manusia adalah makhluk ciptaan yang memiliki keterbatasan dan memiliki kelebihan. Betul? Betul bang, betul saya sepakat. Oke, itu satu poin. Nah, Tuhan adalah Bung? Adalah Ya, bang, apa bang? Apa kira-kira adalah? Tadi kan Tuhan adalah. Oh iya Tuhan adalah. Oh iya. Oh, berarti menanyakan pengertian Tuhan sekarang. Siap. Oke. Kalau diartikan, kalau saya mengartikan atau gini, ini kita bicara ilmiah atau pendapat gitu atau logika? Secara umum, secara ilmiah, logika umum. Oke. Kalau dibilang Tuhan itu adalah biasanya dipandang sebagai wujud tertinggi atau pencipta. Pencipta. Oke. Nah, sekarang kita masuk definisi agama Anda tuh. Ya kan. Menjadi makhluk. Bang, maaf ya bang, bukan sengaja, memang jaringan abang kurang stabil gitu. Iya, betul. Kelihatan kok merah. Ya. Tuhan yang pencipta kemudian menjadi makhluk cipta. Memiliki keterbatasan. Ini kenapa jaringan saat kayak gini pagi-pagi? Ini suara abang pun kurang jelas, hanya ujung yang kudengar, terus tengahnya enggak kedengaran. Iya. Enggak. Ketularan kayaknya saya. Ketularan sama si permen itu. Itu dia makanya. Ini kenapa ya saat jaringannya mati? Sarli benerin dulu tuh jaringannya apa? Apa turun dulu kali ya? Turun naik lagi? Bukan. Merah banget. Ini